Saudara-saudari yang terkasih, Natal yang merupakan kabar sukacita adalah misteri Allah, Sabda menjadi manusia, menjadi daging, menjadi manusia. Putra Allah berinkarnasi, hadir dan tampil dalam rupa manusia dengan darah dan daging yang lengkap, seperti kita, badan, jiwa, dan roh. Natal adalah misteri Allah, pribadi kedua menjadi salah satu manusia untuk menyelamatkan manusia. Melalui inkarnasi, masuk dalam daging, menjadi daging, Allah bukan lagi Allah yang nun jauh di sana, asing bagi kita, tak dikenal, tetapi menjadi Allah yang dekat, ada di antara kita. Bahkan sama seperti kita, manusia, kecuali dalam hal dosa. Karena ia memiliki dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan manusiawi, Allah dan manusia. Inilah jalan yang direncanakan Allah untuk menghalau kegelapan hidup manusia akibat dosa. Ia adalah terang yang datang menghalau kegelapan dan membimbing manusia menuju keselamatan. Inilah cara yang paling pas dan pantas untuk menyelamatkan manusia. Injil Yohanes menjelaskan inkarnasi, yaitu bagaimana Allah menjadi manusia sama seperti kita. Sabda telah menjadi dan tinggal di antara kita. Allah yang mulia rela lahir sebagai yang hina dan kelak sebagai yang terhina. Untuk apa ia menjadi manusia? Motivasi Allah dituliskan dalam perikop selanjutnya pada Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Peristiwa inkarnasi Allah masuk ke dalam dunia manusia melibatkan Maria yang didampingi oleh Yosef. Maria rela memberikan diri pada Allah untuk mengandung, melahirkan dan membesarkannya. Setelah dilahirkan, Yesus diletakkan di atas palungan, yaitu tempat makanan ternak. Saat lapar, ternak akan mendekati palungan untuk mencari makanan. Palungan bagi ternak adalah meja perjamuan, tempat mereka bersantap bersama, tempat mereka memperoleh energi hidup baru. Setelah kenyang, hewan binatang meninggalkan palungan. Saat lapar akan kembali ke palungan untuk mencari makan. Demikian melalui peristiwa Natal, di mana Yesus lahir di atas palungan, mau menyatakan bahwa Yesus menyediakan diri sebagai makanan bagi manusia dengan lahir di atas palungan, yaitu tempat makanan ternak, agar dapat menjadi makanan bagi ternak Allah, bagi anak-anak Allah, itu manusia. Maka kita mendengar cerita bagaimana ia memberi makan roti ribuan orang, 1.000 pada Markus 6 dan 4.000 pada Markus 8, yang merupakan buah dari doanya. Orang berkumpul mencari taran darinya. Belum lagi ia memberikan wejangan sabda bahagia pada Matius 5:3-12 sebagai makanan rohani. Sakramental, kini ia menjadikan dirinya makanan bagi para pengikutnya dalam Ekaristi. Barang siapa makan dagingku, darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Dalam perayaan Ekaristi itu, kita menyantap tubuh dan darah Kristus. Altar adalah palungan rohani bagi kita semua yang lapar mencari makanan rohani yang Ekaristi.
Setelah dikenyangkan, kita pergi diutus. Saat kita lapar kembali berkumpul di sekitar untuk menyantap makanan rohani. Mungkin orang masih bertanya, untuk apa Yesus Allah menggunakan cara bahwa Allah yang pribadi yang kedua menjadi manusia? Orang bertanya, adakah cara lain? Tidak, itu cara agar Allah mampu masuk dalam kehidupan manusia dan dikenal dengan manusia. Di atas sana ada tulisan, datanglah kepadaku kamu yang lelah dan beban. Yesus tahu bagaimana, Allah dalam pribadi Yesus tahu bagaimana manusia itu lelah. Yesus mengalami dalam perjalanan hidupnya, berjuang menyatakan kebenaran, mewartakan Injil, menyembuhkan orang sakit, sampai dikatakan pun tak ada waktu, tapi ia selalu berdoa. Ia tahu kelelahan manusia, dan ia tahu juga bagaimana menanggung beban saat ia menanggung penderitaan. Salib yang berat itu ia tanggung sampai ke bukit Golgota. Ia tahu bagaimana. Maka tadi di dalam doa pembukaan, perkenankanlah kami ambil bagian dalam kealahan Dia sebagaimana Ia telah menjadi manusia. Itu adalah doa yang diucapkan oleh para imam secara di dalam hati atau dalam keadaan tenang. Itu waktu mencampurkan air dan anggur pada persembahan, sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Semoga kami kau perkenankan ambil bagian dalam Kristus yang telah berkenan menjadi manusia. Allah berkenan ambil bagian dalam hidup manusia sama seperti kita, kecuali tanpa, agar kita ambil bagian dalam kehidupan ilahinya. Maka kita mengalami kebahagiaan, kita mengalami sukacita, sekalipun hidup belum tentu berat, belum tentu tidak sulit, tapi kita mengalami Allah beserta kita. Dan kita diberi jalan oleh Yesus bagaimana menuju keselamatan, bagaimana menjadi orang yang selamat, bagaimana menjadi orang yang penuh berkat, dan bagaimana menjadi orang yang akan mencapai kemuliaan melalui salib. Ada suatu cerita populer di sekitar Natal yang berjudul The Man and the Birds. Seorang laki-laki, seorang bapak, burung-burung. Untuk menjelaskan makna Natal, seorang suami yang tidak percaya pada inkarnasi, bagaimana mungkin Allah menjadi manusia, apa Allah menjadi manusia, tidak mengerti. Ia tidak percaya, ia orang baik, tapi tidak percaya. Pada malam Natal, anak istrinya mengajak ia pergi ke gereja. Dia berkata, saya tidak mau munafik, saya tidak percaya akan peristiwa Allah menjadi manusia. Kamu pergi saja, kamu berdoa dengan anak-anak, saya tinggal tunggu di rumah. Waktu duduk di rumah, dia perapian di tengah salju. Ia membaca. Waktu membaca, dia mendengar ketukan pintu, seperti orang melempar bola salju. Dia pikir bola salju, tapi terus menerus. Saat keluar, ia melihat serombongan burung bergeletakan di bawah karena menabrak kaca-kaca yang nampak ada cahaya di tengah badai salju. Akhirnya ia bagaimana caranya menyelamatkan burung. Mendekati burung, burung bertebaran dan kembali lagi ke tempat sumber terang. Akhirnya dia ingat, burung-burung ini harus diselamatkan. Tidak jauh dari tempat tinggalnya, di situ ada gudang. Dia buka gudangnya, dia nyalakan supaya bisa hangat. Waktu dibuka, burung-burung itu pun tidak pergi. Dia coba usir, bahasa Sundanya digebah gitu ya, disesah, tapi dia berterbangan, tidak menuju gudang kemana-mana, tetapi tidak ke gudang itu yang nyala, yang ditempatkan sebagai tempat yang lebih hangat. Dia kembali lagi. Akhirnya dia punya inisiatif. Dia mengambil
Dia tebar potong-potong roti-roti itu untuk makanan. Dia buat jalan menuju ke pintu gudang itu yang menyala supaya mengambil burung-burung itu burung-burung itu tetap tidak mau. Dia beritahu, dibuktikan, tapi malah terbang. Dia mundur, terbang sampai dia kesal. Nah, saya ini siapa? Saya mau menolong kamu, dikira saya ini orang jahat, mau membunuh kalian. Saya mau menolong, menyelamat kamu. Hayo ke sana. Ya, burung tidak ngerti disuruh hayo. Ya, malah berterbangan. Dia bilang bodoh. Hayo ke sana. Lalu dia berpikir, susah. Seandainya saya menjadi burung-burung itu, mungkin dia akan memberitahu burung, hai kawan, teman-teman, mari, di situ ada gudang, ada tempat hangat yang bisa menyelamatkan. Siapa tahu di situ juga ada makan. Pada saat itu berdentanglah bunyi lonceng gereja yang merayakan Natal. Lalu ia sadar, ia ingat, ia pun ternyata Yesus menjadi manusia, salah satu di antara kita, agar bisa mengajak kita dengan tepat menjadi satu di antara kita yang menunjukkan jalan keselamatan, hingga kita bisa bernaung di tempat yang hangat dan selamat. Selamat Natal.